Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Kurnia Rahman, NIM G211180017. Kali ini saya akan melakukan presentasi penelitian, yaitu pengaruh kecanduan dalam bermain sosial media terhadap kesehatan mental remaja menggunakan aplikasi berbasis web. Jadi ini nanti akan mendiagnosa apakah para remaja itu ada ketergantungan pada sosial media dan dampaknya pada kesehatan mental mereka. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang saat ini sangat-sangat pesat dan sosial media adalah salah satunya. Namun, tak hanya dampak positif, tapi banyak sekali dampak negatif yang ada pada sosial media. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini saya ambil dari dampak-dampak negatif yang bisa didapatkan dari kita kecanduan bermain di sosial media, yaitu ada satu rumusan masalah kecanduan sosial media, yang kedua ada pengaruh negatif sosial media, yaitu seperti cyberbullying yang nantinya akan berdampak pada kesehatan mental remaja. Nah, pada kesehatan mental remaja itu bisa berdampak seperti tidak percaya diri, lalu stres, cemas, dan iri hati. Itu yang sangat berbahaya pada remaja yang nantinya juga akan bisa berdampak pada kehidupannya kelak. Lalu ini adalah tahapan pembuatan aplikasinya, yaitu yang pertama dengan klik memulai, lalu untuk memulai konsultasi, lalu yang kedua mengisi kuesioner. Di sini mengisi kuesionernya nanti akan ada beberapa pertanyaan yang nantinya yang pada akhirnya nanti bisa memberitahu kita berapa sih kecanduannya dan apakah itu mempengaruhi mental pada remaja. Nah, setelah mengisi kuesioner, lalu akan diproses dengan menggunakan metode Fuzzy Inference System. Jadi menggunakan metode fuzzy untuk menilai apakah para remaja itu kecanduan sosial media dan apakah mereka sudah mengalami gangguan kesehatan mental. Lalu setelah itu akan muncul hasil diagnosa. Jika para remaja masih kurang puas dengan hasilnya, mereka bisa mendeteksi ulang, yaitu mereka memulai lagi untuk mengisi kuesioner. Jadi kalau misalnya tadi ada yang mengisinya tidak jujur atau mengisinya kurang sepenuh hati, jadi bisa untuk diulangi kembali untuk melihat hasil yang berbeda. Nah, jika sudah selesai maka langsung selesai gitu. Lalu untuk metodenya yaitu pertama ada analisis, lalu ada desain, ada pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Ya, ini merupakan metode pengembangan sistemnya. Jadi pada saat analisis yaitu mengumpulkan kebutuhan dari sistemnya, kebutuhan dari sistem-sistem yaitu seperti pertanyaan-pertanyaan dari untuk mengisi kuesioner yang harus kita tanyakan pada ahli psikologi atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia psikologi. Lalu yang kedua ada desain, yaitu desain untuk tidak hanya UI dan UX, tetapi desain yang dimana para remaja tertarik untuk menggunakan aplikasi kita. Lalu yang ketiga, pembuatan kode program. Nah, pembuatan kode program ini nanti akan karena berbasis web, karena nanti menggunakan framework CodeIgniter dan MySQL-nya sebagai database. Nah, setelah pembuatan, lalu ada pengujian, yang dimana kita menguji apakah hasilnya itu sudah betul, atau misalnya ada error-error. Jadi, kita bisa tahu sebelum kita berikan ke para pengguna. Jadi jikalau nanti ada hasil-hasil yang kok ternyata hasilnya kok salah ya, kok ternyata ada hasil-hasilnya yang tidak sesuai dengan referensi kita pada pakar-pakar psikologi, nanti bisa kita rubah kembali atau bisa kita benahi kembali. Lalu yang selanjutnya yaitu pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ini tentu akan ada pemeliharaan dari sistem jika nanti ada update-update, yaitu seperti update pertanyaan kuesioner atau update jika ada ternyata ditemukan bug di kemudian hari, maka itulah gunanya dari pemeliharaan.
Ya, yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat bagi penulis yaitu sarana untuk menerapkan dan pengembangan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan yang sekarang saya tempuh. Jadi untuk bisa menambah pengetahuan dan wawasan dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Lalu untuk pengguna, ini mereka bisa menggunakan aplikasi ini secara free to use, bisa secara bebas, dan mereka bisa mendapatkan saran dan anjuran untuk kehidupannya nanti. Jadi biar tidak mereka hanya bermain sosial media tanpa tahu apakah dampak-dampaknya itu akan mempengaruhi kesehatan mental mereka. Lalu bagi Universitas Semarang, nah ini untuk menambah referensi di perpustakaan dan memberikan informasi bagi peneliti atau calon peneliti lain, khususnya dari Universitas Semarang, untuk menerapkan dalam sistem yang lebih luas dan lebih kompleks. Mungkin nanti setelah saya ada yang mengambil seperti judul seperti saya, jadi nanti bisa mengembangkan lagi sistemnya yang lebih kompleks lagi, mungkin bisa monitoring handphonenya atau bisa hal-hal yang lain yang kita tidak tahu yang akan mereka bisa lakukan. Itu. Nah, ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan, apa itu CodeIgniter dan keunggulannya, yaitu yang saya ambil pada 17 Juni 2021. Lalu ada dari Doni Roma F 2017, perilaku penggunaan smartphone pada kalangan remaja, jurnal Speed Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi. Lalu ada Hayadi, yaitu visual konsep umum sistem pakar berbasis multimedia. Lalu ada Lestanti dan Susana 2016, sistem pengarsipan dokumen guru dan pegawai menggunakan metode mixture modeling berbasis web. Lalu ada dari Putri, Wibowo, dan Gutama, yaitu kesehatan mental masyarakat Indonesia, pengetahuan dan keterbukaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental, proceeding, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi begitu presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.